Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita di terjemah, tafsir dan tadabbur. Kita akan lanjutkan materi kita di surat Ali Imran di ayat 113. Temanya tentang keadaan ahli kitab yang beriman. Baik, 113. Kita baca, ya, kita terjemahkan dulu. Kita baca kosakata. Bismillah. Ana'a, artinya di waktu. Kalau ana al-lail, di waktu malam. Ana an-nahar, waktu siang. Baik, murojaah kosakata. Laisu, artinya tidak atau bukan. Laisa, tidak atau bukan. Yatluna, artinya yatluna, membaca, tilawah. Namun tilawah itu lebih tinggi daripada membaca yaqra'una. Kalau yaqra'una sudah kita sebutkan di awal, hanya membaca saja. Tapi kalau tilawah, membaca, memahami dan mengikuti petunjuknya, itu mengamalkan. Sehingga tingkatan tilawah itu lebih tinggi daripada qiraah. Taib, yasjuduna, artinya bersujud. Sujud masyhur, yaitu meletakkan kepala dan meletakkan 7 anggota tubuh di bawah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepala, telapak tangan, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan atraful qadamain, jari jemari kaki atau kaki. Berikutnya yu'minuna, artinya mereka beriman. Ya'muruna, mereka memerintahkan. Yanhauna 'anil munkar, mencegah atau melarang. Yusari'una, bersegera. Yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Yaf'alu, mereka mengerjakan atau melakukan. Terakhir, yukfaru, mereka diingkari atau dihapus.
Baik. Ayat 113. Bismillah. Laisu sawa'a. Laisu tidaklah mereka sawa sama. Konteksnya tentang apa kemarin? Konteks pembahasan ayat tentang siapa? Ahli kitab. Setelah Allah membuka catatan-catatan merah ahli kitab, di akhirnya Allah mengatakan laisu sawa'a, tidaklah mereka sama. Min ahlil kitab, dari sebagian ahli kitab, atau di antara ahli kitab. Min itu dari sebagian, namanya min litab'id, dari sebagian ahli kitab. Ummatun, ada umat, kelompok, golongan. Qaimah, tegak lurus. Berarti yang dicela apa yang dipuji? Yang dicela apa yang dipuji? Puji. Ini ahli kitab yang beriman. Sebagian ahli kitab ada umat golongan yang tegak lurus. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Ana al-lail, di waktu malam. Wahum yasjudun, dan mereka bersujud. Maksudnya solat. Solat Allah sebutkan sujud karena salah satu gerakan yang utama dalam solat adalah sujud. Jadi enggak tiba-tiba sujud, tapi maksudnya dalam solat. Sempurna. Laisu sawa'ah. Lanjut. Dari sebagian ahli kitab ada umat yang tegak lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dan mereka bersujud. Lanjut. Yu'minuna billah, mereka beriman kepada Allah. Siapa mereka? Ahli kitab yang tegak lurus. Mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan, mengajak pada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam kebaikan. Wa ulaika, mereka itu siapa? Ahli kitab yang tegak lurus. Minas shalihin, termasuk orang-orang yang saleh. Wa ma, apa saja, apa yaf'alu, yang mereka kerjakan, min khairin, dari yang baik atau dari kebaikan. Fa, maka lan tidak akan yukfaru, mereka diingkari. Maksudnya sekecil apapun itu ada catatan kebaikannya. Kebaikan apa saja, sekecil apapun itu ada catatannya. Wallahu alimum bil muttaqin, dan Allah maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sempurna yang terakhir. Wa ma yaf'alu min khairin, apa saja yang mereka
lakukan dari yang baik, maka mereka tidak akan diingkari. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 113. Dan yang menjadi tema di ayat ini adalah keadaan ahli kitab yang beriman. Jadi ada ahli kitab yang tidak beriman, ada ahli kitab yang beriman, ada ahli kitab yang tegak lurus, ada ahli kitab yang bengkok. Yang kemarin ayat sebelumnya ahli kitab yang bengkok, yang tidak beriman. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka membunuh para nabi-nabi, bukan satu dua, nabi-nabi, dengan tanpa alasan yang benar. Maka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka catatan merah, Allah membuka keburukan-keburukan ahlu kitab, maka ahlu kitab itu merasa sepertinya gak ada kebaikan di kami. Setelah keburukan demi keburukan disebutkan, catatan-catatan merah semuanya dibuka, maka mereka merasa sepertinya tidak ada kebaikan sama sekali. Maka setelahnya jumlatul ihtiras, kalimat pengecualian, agar tidak difahami bahwasanya semuanya sama. Maka Allah menegaskan laisu sawa'a, mereka semua itu tidak satu garis yang sama, tidak sama semuanya. Min ahlil kitab, di antara ahli kitab, ummatun qaimah, ada golongan yang tegak lurus. Di antara ahlu kitab ada ahlu kitab yang mereka tetap tegak lurus dengan Nabi Musa di zamannya. Di antara ahlu kitab ada ahlu kitab yang mereka tegak lurus dengan Nabi Isa di zamannya. Di antara ahlu kitab ada ahlu kitab yang mereka tegak lurus di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dengan kitab-kitab sebelumnya, mereka beriman dengan nabi dan rasul sebelumnya, dan mereka juga beriman dengan Rasulullah dan Al-Quran sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab mereka. Hal ini menegaskan tentang sikap al-insaf, sikap dan sifat al-insaf, al-adl. Ketika Allah membuka catatan merah ahlu kitab, semuanya buruk, maka mereka merasa rasa-rasanya tidak ada kebaikan di kita. Maka Allah memberikan penegasan, tidak semuanya seperti itu. Ini adalah sikap al-insaf, pertengahan. Tidak disamaratakan semuanya. Ada di antara mereka adalah orang-orang yang baik, ada di antara mereka yang tegak lurus dengan kebenaran. Dan berbicara tentang syariat Allah, hukum Allah, semuanya dibangun di atas dasar al-insaf, al-adl, keadilan. Al-hukmu hukmullah, hukum ini hukumnya Allah. Wasyari'atu lillah, dan syariat ini dipersembahkan untuk Allah, sehingga tidak ada namanya hawa nafsu di dalamnya. Tetap Allah tegakkan keadilan. Maka berbicara keadilan yang dengannya tegaklah timbangan langit dan bumi, sebagaimana perkataan orang Yahudi ketika mengomentari sikapnya Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah
Suatu ketika mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW menjaga kebunnya, kebun Khaybar, orang-orang Yahudi. Maka dijagalah, karena ada perjanjian. Orang-orang Yahudi, sebagaimana sifat kebanyakan mereka, suka melakukan riswah, sogok. Di antara catatan merah, orang-orang Yahudi suka berbuat sogok, itu menyuap. Mereka memakan harta dengan cara batil. Ini apa? Sifat kebanyakan di tengah-tengah mereka suka menyuap. Maka dia menyuap Abdullah bin Rawaha agar dia memberitahukan kabar dengan khilaful waqi', memberikan berita kepada Rasulullah dengan yang tidak sebenarnya. Jika tidak baik, diberitahukan yang baik. Jika buruk, diberitahukan yang baik-baik saja. Khilaful waqi'. Maka Abdullah bin Rawaha mengatakan, dan dia adalah seorang Ansar, orang penduduk Madinah. Ya ma'syarul Yahud, wahai orang-orang Yahudi. Dan karena dia orang Ansar, orang Madinah yang sudah tahu karakter orang Yahudi, maka dia mengatakan, ya ma'syarul Yahud, la antum abghadul khalqillahi ilayya. Wahai orang-orang Yahudi, sungguh kalian ini adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dengan sifat-sifat kalian yang ada di kami. Namun aku akan menghabarkan kepada Rasulullah SAW, dan aku tetap akan bersikap adil di tengah kalian. Maksudnya apa? Yang baik yang baik, yang buruk yang buruk, tidak akan saya kurangi. Yang baik tidak akan jadikan saya buruk, yang buruk tidak akan saya jadikan baik. Apa adanya. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, bihada qamatis samawati wal ard. Dengan sifat keadilanlah tegak timbang langit dan bumi. Timbang langit dan bumi itu tegak dengan keadilan. Meskipun mereka sudah mengetahui sejak awalnya, tapi berusaha untuk menyuap. Dan mereka pun yang menegaskan, dengan keadilanlah akan tegak timbang langit dan bumi. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah. Tentunya orang Yahudi ini kelompok yang sangat dibenci oleh Abdullah bin Rawaha. Namun ia tetap menyikapinya, menghukuminya dengan adil. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan jangan sampai kebencianmu terhadap satu kaum, engkau tidak berlaku adil kepada mereka. I'dilu, berlakulah adil. Huwa aqrabul taqwa, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Maka menegakkan keadilan kepada siapapun, baik orang yang kita sukai atau orang yang kita tidak sukai, baik dari kelompok kita maupun di luar kelompok kita, baik dia adalah seorang muslim maupun yang bukan muslim, semuanya ditegakkan pada timbangan keadilan. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman dan seluruh manusia dalam surat An-Nahl, Innallah ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk bersikap adil, wal ihsan, berbuat baik, wa ita'i dzil qurba, dan berbuat membantu kepada kerabat dekat. Maka ayat ini adalah ayatul insaf, ayat yang menegaskan tentang keadilan dalam hukum Allah. Laisu sawa, enggak sama semuanya, meskipun kebanyakannya ya seperti itu. Sebagaimana Allah tegaskan ayat sebelumnya, minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Di antara mereka ada yang beriman, kebanyakannya fasik. Namun hal itu tidak
meniadakan sifat kebaikan di antara mereka. Laisu sawa, tidak sama semuanya. Min ahlil kitab ummatun qa'imah, di antara ahli kitab ada umat yang tegak lurus. Dan makna qa'imah mustaqimah, istiqomah di atas ketaatan, tegak dalam menjalankan perintah Allah. Apa sifat-sifat mereka? Yang pertama, yatluna ayatillah. Mereka itu bersikap tegak lurus, istiqomah, karena mereka yatluna ayatillah, membaca ayat-ayat Allah. Dan makna tilawah yang sering kita sebutkan, yatluna tilawah, dia membaca. Nanti kalau di zamannya Nabi Musa membaca kitab Taurat, ketika di zaman Nabi Isa membaca kitab Injil, ketika di zaman Nabi Muhammad Al-Quranul Karim. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Makna tilawah, ia membaca. Dan tidak sebatas hanya bacaan, membaca ma'al faham, membaca dan paham dengan apa yang dia baca. Dan makna tilawah juga talayatlu, yaitu sesuatu yang diikuti setelahnya. Makanya dalam bahasa Arabnya berikutnya adalah at-tali, karena diikuti setelahnya. Maka makna tilawah di samping ia membaca, ia memahami dan mengikuti petunjuknya, yaitu mengamalkan. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, di waktu malam. Ana al-lail, para ulama menyebutkan 4 arti. Disebutkan ana al-lail, waktu malam, menggunakan ana al-lail, memiliki 4 arti. Yang pertama, sa'atan minal lail, sesaat waktu di malam hari. Malam hari mulai jam berapa? Maghrib sampai subuh fajar. Maka sa'atan minal lail, sesaat waktu dari malam. Yang penting malam hari. Mau jam Isya jam berapa? Jam 7 ya lewat. Jam 7 lewat. Isya, setelah Isya taruhlah misalnya jam 8. Apakah dia baca jam 8 atau jam 9 atau jam 10 atau jam 12 atau jam 2, yang penting waktu di malam hari. Mau di awal, pertengahan, akhir, masuk dalam kategori sa'atan minal lail. Yang kedua, disebutkan ana al-lail jawful lail. Jawf artinya rongga, pertengahan, akhir. Sehingga dia membaca ayat-ayat Allah di sepertiga yang terakhir, malam terakhir. Jadi malam kan ada 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian yang terakhir. Dan di antara sifat-sifat orang beriman yang Allah puji, Allah menegaskan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Kapan waktu sahur? Di malam yang terakhir, pertama apa yang kedua? Terakhir. Sulusul lail al-akhir, sepertiga malam yang terakhir. Tinggal dibagi 3. Makna yang ketiga, ana al-lail adalah al-maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Jadi ketika dia salat maghrib, dia membaca ayat Quran sekaligus menunggu salat isya. Wa makna ana al-lail al-isya bidatihi, yaitu isya, selepas isya. Isya dan selepas isya itu juga masuk dikategorikan ana al-lail. Ala kulli hal,
Apakah dia sesaat dari waktu malam atau di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir, atau maghrib dan isya, atau isyanya, semuanya masuk dalam kategori ana al-lail. Wahum yasjudun, dan mereka sujud. Ulama tafsir dua makna. Yang pertama, wahum yasjudun, jumlah haliyah, kalimat haliyah, yaitu mereka membaca ayat-ayat Allah di waktu malam, keadaannya mereka bersujud. Maksudnya Pak, membacanya dalam sholat, pada saat sholat qiyamul lail, membaca dalam sholat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, jumlah musta'nifah, istinafan. Jadi pertama sifatnya adalah membaca ayat-ayat Allah di waktu malam yang mana saja. Yang kedua juga mereka ahli sujud, yaitu memperbanyak atau menjaga sholat malamnya. Inilah apa? Sifat ahlu kitab yang qaimah, yang tegak lurus, istiqomah. Berikutnya Bismillah. Baik. Berikutnya, yu'minuna billah, mereka ahli kitab beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan dengan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam kebaikan. Sifat berikutnya adalah mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dikaitkan iman kepada Allah dan hari akhir karena salah satu sebab penguat seseorang dalam amal kebaikan adalah imannya terhadap hari akhir. Hari akhir apa saja? Hisab, al-jaza, yaumul ba'ats, hari kebangkitan, al-jannah, surga, an-nar, api neraka, wal mizan, was sirat, dan seterusnya. Maka salah satu sebab yang kuat untuk memotivasi jiwa dalam mengerjakan kebaikan, meninggalkan keburukan adalah iman dengan hari akhir. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah menyebutkan beberapa amal kebaikan, dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir", barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik, jika tidak bisa diam. Maka dalam amal-amal ini dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Oleh karenanya Allah sebutkan setelahnya ya'muruna bil ma'ruf. Sifat ahlu kitab yang Allah puji, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah sebutkan amar ma'ruf nahi mungkar setelah keimanan kepada Allah. Hal ini menegaskan iman kepada Allah dan merealisasikan iman itu sendiri adalah menyempurnakan sifat pada dirinya.
Dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah menyempurnakan yang lainnya. Sebagaimana juga dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini untuk dirinya, biar sempurna sifat pribadinya, maka dia harus beriman dan beramal saleh. Kemudian untuk menyempurnakan yang lainnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, mengajak yang lain. Maka dengan menegakkan iman kepada Allah dan merealisasikan imannya, menyempurnakan sifat pribadinya, dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyempurnakan yang lainnya. Wa yusari'una fil khairat. Dan sifat ahlu kitab yang Allah puji adalah mereka bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Al khairat ismun jami' likulli khair. Al khairat adalah semua perbuatan, semua nama yang disebut baik. Baik itu perkara yang wajib mau perkara yang sunnah dan kebaikan apa saja. Maka jika disebut khairat, mencakup yang wajib maupun yang sunnah. Sifat Alkitab yusari', bersegera. Tentunya berbeda. Seseorang itu yang hanya menjalankan dengan yang bersegera. Contoh misalnya sholat Jumat, yang hanya hadir sholat Jumat, ya menghadiri sholat Jumat, apakah di awal, di tengah, di akhir. Tapi yang punya jiwa-jiwa semangat yusari'una bil khairat, dia berlomba-lomba untuk yang terbaik, terdepan. Dia ingin ketika menghadiri sholat Jumat itu mendapatkan onta. Kan siapa yang datang di awal seperti kayak berkurban dengan onta, yang setelahnya berkurban dengan sapi, yang setelahnya berkurban dengan domba, yang setelahnya berkorban dengan ayam, yang setelahnya berkorban dengan telur. Kemudian ketika imam sudah naik mimbar, dua malaikatnya menutup catatannya. Masih apa? Tidak seperti orang yang berkurban. Ya, dapat kebaikan, namun apa? Kehilangan fadilah, keutamaan. Semoga kita semuanya bisa memiliki semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa ulaika minas sholihin, dan mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Sifatnya orang-orang soleh, yusari'una fil khairat, terus ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yu'minuna billah wal yaumil akhir, yasjudun yatluna ana ayatillahi ana al-lail. Ini kan orang-orang yang hebat. Tingkat kesolehannya itu tingkatannya sudah komlot, sudah tinggi gitu derajatnya. Jadi ada orang soleh yang derajatnya tinggi, ada yang orang soleh derajatnya tengah, ada yang di bawah, ada yang solehnya ya soleh tapi kurang dikit. Maka Allah menegaskan, wa ma yaf'alu min khairin, apa saja yang kalian lakukan dari kebaikan. Misalnya solehnya dikit, dikit, sedekahnya dikit, sholat surahnya dikit, senyumnya dikit, Allah mengatakan fala yukfaru, tidak akan diingkari. Sekecil apapun kebaikannya, wa ma yaf'alu min khairin, apa saja dari kebaikan yang dilakukan ada catatannya. Dalam tafsirnya, katsiran am qalilan, baik yang banyak maupun yang sedikit. Sekecil apapun itu ada catatannya, apalagi yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika membalas dengan al-fadl. Ketika membalas kebaikan itu dengan al-fadl. Fadl itu balasan melebihi perbuatan.
Namun ketika menghukum, Allah menggunakan sikap al-adl, adil. Dalam membalas kebaikan, Allah sikapi dengan al-fadl. Dalam keburukan, Allah sikapi dengan al-adl. Al-fadl itu balasan melebihi perbuatan. Kalau hukuman dihukumi dengan adil. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alimum bil muttaqin. Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang bertakwa. Yang levelnya solehnya soleh tinggi, Allah Maha tahu. Yang solehnya kurang-kurang, Allah juga Maha mengetahui. Dan tidak ada yang luput dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ulasan secara ringkas. Sekarang kita baca tafsirnya. Tadi ulasan secara ringkas. Sekarang kita baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisu sawa'a, tidaklah sama. Jumlah ihtiras, kalimat yang diselipkan. Kebanyakan ahlu kitab fasik, iya. Namun ada di antara mereka itu yang baik. Ini sikap keadilan. Jadi tidak boleh ditakmim, digeneralisir. Ada yang baik di antara mereka. Dzakarallahu azza wa jalla, Allah menyebutkan fil ayati sabiqah, di ayat yang tadi, yang lalu, anna aktsara ahli kitab fasikun, bahwasanya kebanyakan ahli kitab fasik. Wa daraba dhullata wal maskana wal ghadab alaihim, dan Allah timpakan kehinaan, kemiskinan, kemurkaan alaihim, atas mereka. Apa sebabnya? Kemarin dihinakan, dimiskinkan, Allah timpakan kemurkaan bisa babi kufrihim, karena sebabnya kekafiran mereka, wa qatlihimul anbiya, karena mereka membunuh para nabi-nabi bighairi haqq, tanpa hak yang benar, wa isyanihim, dan kemaksiatan mereka, wa i'tidaihim, dan perbuatan melampaui batas mereka. Summa atba'a dzalika bibayani anna ahlul kitab laisu sawa. Kemudian Allah ikuti setelah itu dengan penjelasan bahwasanya ahlu kitab laisu sawa'a, tidak sama semuanya. Faminhum, maka di antara mereka ahlu kitab, ummatun mu'minah, ada umat golongan yang mukmin, qaimah, tegak lurus, ala amrillah, di atas perintah Allah. Wa fihi ta'kid, dan di dalamnya ada penegasan liqaulihi ta'ala, terhadap firman Allah fi dzalik, dalam hal itu, minhumul mu'minun, ada loh di antara ahlu kitab itu yang beriman. An Ikrimah au Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia mengatakan, lamma aslama, ketika masuk Islamnya Abdullah bin Salam al-Yahudi, wa Tha'labah bin Ibnu Sa'yah al-Yahudi, wa Usaid ibnu Sa'yah al-Yahud, wa Asad bin Ubaid al-Yahud, wa man aslama min Yahud ma'ahum, dan siapa yang masuk Islam dari kalangan orang Yahudi bersama mereka. Fa'amanu wa saddaqu wa raghibu fil Islam, mereka beriman, mereka membenarkan, dan mereka menginginkan masuk Islam. Tanahau fihi, mereka itu menepih. Ketika mereka beriman, membenarkan kebenaran, dan mereka masuk Islam, mereka itu membentuk kelompok, masih apa, menepih. Qalat ahbaru Yahud wa ahlul kufi minhum, maka berkata para pendeta-pendeta orang Yahudi dan orang-orang ahli kekufuran di antara mereka, ma amanamu bi Muhammad walattaba'ahu illa syiraruna, tidaklah yang beriman dengan Muhammad dan mengikuti Muhammad melainkan orang yang paling buruk dari kami. Seperti kisah yang pernah kita sebutkan, ketika
Abdullah bin Salam akan masuk Islam, maka dia memberitahu, "Hai orang-orang beriman, sini kita kasih tahu. Tak beritahukan kepada kalian sifatnya orang Yahudi yang asli. Tanyakan kepada mereka siapa Abdullah bin Salam, tapi jangan beritahukan yang sudah masuk Islam." Maka ditanyakan kepada mereka, "Menurut kalian siapa itu Abdullah bin Salam?" Maka mereka mengatakan, "Ini adalah orang terbaik kami dan keluarga terbaik kami, suku terbaik kami, pokoknya pujian demi pujian, orang yang terbaik kami, orang yang paling alim di antara kami." Kemudian Abdullah bin Salam keluar, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul." Langsung kita mengatakan, "Ini orang yang paling buruk dari kami, pendusta kami, orang yang tercela dari kami." Tuh kan, udah tahu sifatnya orang Yahudi. "Walau kanu min khiyarina ma taraku dina abaihim." Seandainya mereka, yaitu Abdullah bin Salam, Sa'labah bin Sa'yah, Usaid bin Sa'yah, Asad bin Ubaid dan yang lainnya, seandainya mereka orang terbaik dari kami, ma taraku dina abaihim, mereka tidak akan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Wadahamu ila ghurhi, dan mereka pergi kepada yang lainnya. Ini pengakuan tapi dusta. Agama nenek moyangnya siapa? Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub, Muslim. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, fi dzalika, dalam kisah mereka, dalam firman-Nya, laisu sawa, tidaklah sama. Nah, semua itu gak sama. Ada loh di antara kitab itu yang tegak lurus di atas kebenaran, yang mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana petunjuk yang ditunjukkan oleh kitab mereka. Min ahlil kitab ummatun qa'imah, di antara ahli kitab ada umat yang tegak lurus. Wa fi hada insafun lahum, dan ini adalah pertengahan, keadilan untuk mereka. Wahtiras, dan pengecualian, dikeluarkan dari yang umum. Min an yadunna an ahlil kitab kullahum ala ghairi iman, agar tidak ada sangkaan bahwasanya semua ahli kitab itu enggak beriman. Wa qauluhu, dan firman-Nya, min ahlil kitab ummatun qa'imah, jumlah musta'nifah, adalah kalimat lanjutan dari ayat sebelumnya. Ummatun, makna umat ay ta'ifatun wa jamaah, sebuah kelompok, golongan. Qa'imah, apa arti qa'imah? Allah menegaskan, minhum, min ahli kitab ummatun qa'imah, di antara ahli kitab ada umat, kelompok yang tegak lurus. Apa itu maknanya? Yaitu thabitatun alal haq, tegak lurus di atas kebenaran. Mustaqimatun ala ta'atillah, yang lurus, istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Qa'imatun bi amrihi, tegak lurus terhadap perintah-perintahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 112, Allah berfirman ketika memberikan pesan kepada ahli kitab, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, maka beristiqomalah, teguh pendirian sebagaimana engkau diperintahkan dan orang-orang yang taubat kembali bersamamu. Dan juga firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 15, falidzalika fad'u, maka untuk hal yang demikian itu serulah, wastaqim kama umirta, dan beristiqomalah sebagaimana yang diperintahkan. Allah menegaskan
beristiqomalah sebagaimana yang diperintahkan. Allah tidak mengatakan beristiqomalah sebagaimana keinginan kalian. Wa qala ta'ala, dan juga firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, kelak Allah akan turunkan kepada mereka para malaikat-malaikat seraya mengatakan alla takhafu wala tahzanu, jangan khawatir dan jangan bersedih hati. Dan juga sabda Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat yang minta wasiat. Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikan aku wasiat, sebuah wasiat yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, qul amantu billah tsumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Dan hadis-hadis yang lainnya. Yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Faedah bahasa Arab. Yatluna ayatillah menggunakan fi'il mudhari' yang artinya berlangsung, menunjukkan menjadi kebiasaan ahli kitab yang tegak lurus adalah membaca. Jadi seseorang jika ingin disifati seperti sifat ahli kitab yang Allah puji adalah suka yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah. Dan makna tilawah membaca, memahami dan mengamalkan apa yang dipahami. Ana al-lail, dan makna ana al-lail adalah awqatul lail, waktu-waktu malam, dan 4 waktu yang disebut oleh para ulama tadi, yaitu sesaat dari waktu malam, kemudian sepertiga terakhir dari waktu malam, maghrib dan isya, atau isya itu sendiri. Wahum yasjudun, dan mereka sujud sebagai jumlah haliyah, yaitu mereka membacanya dalam sholatnya. Atau pada makna yang kedua, mereka membaca ya, dan juga mereka menegakkan qiyamul lail. Dan makna sujud sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, aku diperintahkan untuk bersujud pada 7 anggota tubuh. Yang pertama, jabhah, keningnya. Dan Rasulullah SAW menunjukkan berikut juga dengan hidungnya. Jadi apa? Kening dan hidungnya harus nempel di atas tempat sujud. 1. Kemudian 2 dan 3 kedua telapak tangan. 3, 4 dan 5 kedua lutut kanan dan kiri. 6 dan 7 kaki, yaitu atraful asabi', jari jemari kaki. Itulah 7 anggota tubuh. Dan solat juga disebut dengan sujud. Jadi solat disebut juga dengan sujud. Jika Allah menyebutkan sujudlah, maksudnya solat. Kenapa solat dinamakan dengan sujud? Yang pertama, karena sujud merupakan rukun dalam solat. Yang kedua, karena sujud adalah posisi yang paling istimewa dalam solat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan yang paling dekat
seorang hamba dengan Rabbnya, dari Rabbnya adalah keadaan ketika sedang sujud. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Muslim, ketika ada seorang sahabat bernama Rabi'ah al-Aslami. Rabi'ah al-Aslami meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah SAW, doakan saya nanti membersamaimu di surga." Jadi kan keren Pak permintaannya Pak. Jadi gak minta surga, minta apa? "Ya Rasulullah SAW, doakan saya bersamamu di surga." Tidak hanya surga, minta kebersamaan dengan Rasulullah di surga. Berarti kan surga yang istimewa secara tersirat. Kalau minta surga kan surga banyak, 100 tingkatan. Tapi apa? "Ya Rasulullah, doakan aku nanti bisa bersamamu di surga." Pastinya surga yang paling tinggi. Ini cerdasnya para sahabat Pak. Jadi gak usah minta surga yang paling tinggi, "Nanti aku bersama engkau ya Rasulullah di surga ya." Maka beliau bersabda, "Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud." Bantulah dirimu sendiri biar bisa menemaniku di surga, bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Gimana Pak caranya memperbanyak sujud? Sholat wajibnya, sholat sunnahnya. Fawasafahum, sebagai penutup ayat, maka Allah mensifati mereka ahlu kitab fi hadil ayat, di ayat ini, bitilawati ayatillah. Sifat yang ada pada ahli kitab yang tegak lurus adalah membaca ayat-ayat Allah. Dan membaca ayat-ayat Allah hiya afdalud dzikr. Sebaik-baiknya dzikir itu membaca Al-Quran. Wabis sujud, dan dengan gerakan sujud, maksudnya dalam sholat, huwa afdalul halat, sebaik-baiknya keadaan. Sebaik-baiknya dzikir baca Quran, sebaik-baiknya keadaan dalam dzikir sholat, sebaik-baiknya dzikir bacaan Quran, sebaik-baiknya berzikir keadaannya dalam sholat. Oleh karenanya dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah menyebutkan sholat dengan dzikrullahi akbar, dzikir Allah yang paling besar. Kenapa sholat adalah dzikir yang paling besar? Karena semuanya hadir. Hatinya berzikir, lisannya berzikir, dan anggota tubuhnya pun berzikir. Jama'u, oleh karenanya mereka itu menggabungkan. Ini ahlu kitab itu menggabungkan afdalul qaul, sebaik-baiknya perkataan, wa huwa tilawatul Quran. Menggunakan lafaz tilawah, bukan qiraah. Karena tilawah itu membaca dan mentadaburi, memahami. Wa afdalul fi'l, dan sebaik-baik perbuatan, wasujud lillahi ta'ala, bersujud terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sujud, ada sujud hissi, ada sujud maknawi. Sujud hissi, sujud maknawi, tunduk patuh terhadap perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa sujud kepada Allah, baik maknan maupun hissian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak. Siap Dato. Kakak bilang mati lampu. Hah? Di rumah mati lampu. Oh ya? Habis. Oh. Biasanya Iya, sebelum habis kan ada bunyi-bunyi laporan. Udah ketiduran kali. Salam Pak. Siap, siap, Pak. Ini Pak Sabto nggak hadir. Pak Sabtonya pinggangnya ceplek. Taruh kecepit. Keceplek gitu.